कैसे 6 साल की बच्ची को मालूम हो सकता है कि प्यार और अब्यूज के बीच फर्क क्या है। Hello guys, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Kahani 2. Film yang dirilis tahun 2016 ini disutradarai oleh Sujoy Ghosh dan dibintangi oleh Vidya Balan, Tunisha Sharma, Naisha Khanna, Arjun Rampal, dan Jugal Hansraj. Kahani 2 berkisah tentang usaha seorang ibu untuk mencari penculik anaknya yang lumpuh. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini dan simak juga review di bagian akhir video ya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Guys, film ini diawali dengan adegan di mana seorang ibu terlihat sangat menyayangi anak gadisnya yang bernama Mini. Mini adalah gadis lumpuh yang menggunakan kursi roda. Suatu pagi, ibu Mini yang bernama Vidya berangkat kerja dan ia terpaksa harus meninggalkan Mini sendirian di rumahnya. Sebenarnya, Vidya menyewa seorang perawat untuk menjaga Mini saat ia bekerja. Namun, hari itu sang perawat terlambat datang ke rumahnya. Seusai kerja, Vidya mendapatkan telepon dari Dr. Sen yang mengatakan bahwa permohonan untuk pengobatan Mini di Amerika telah disetujui. Vidya terlihat senang. Ia berharap kelumpuhan sang anak bisa terobati. Saat pulang, Vidya tidak menemukan Mini di kamarnya. Anak itu menghilang. Vidya menghubungi perawat Mini, namun wanita itu mengatakan bahwa tadi pagi Vidya menelpon dan memintanya agar tidak perlu datang untuk menjaga Mini. Padahal Vidya tidak melakukan itu. Vidya bertanya dengan tetangganya, seorang pria tua yang bernama Benu. Benu mengatakan bahwa ia sempat menemui Mini pagi harinya dan anak itu masih ada di rumah. Namun ia tidak mengetahui kondisi Mini setelahnya. Tak lama berselang, seseorang mengirimkan foto Mini yang terlihat sedang disandra. Tak hanya itu, sang penculik Mini bahkan menelpon Vidya. Ia meminta Vidya untuk datang ke alamat yang sudah ia berikan. Saat bergegas ke alamat yang dituju, Vidya justru tertabrak mobil. Vidya dibawa ke rumah sakit dan ia sedang dalam keadaan koma. Saat inspektur polisi Inder menemuinya, sang polisi mengira bahwa wanita itu adalah Durga. Tapi Dr. Maiti yang merawat Vidya mengatakan bahwa nama wanita itu Vidya, bukan Durga. Ia mengetahui itu dari KTP milik Vidya. Polisi Inder mendatangi kediaman Vidya. Ia menanyai tetangga Vidya yang bernama Benu. Kebetulan Benu memiliki kunci rumah cadangan Vidya. Saat Inder memeriksa kamar Vidya, ia menemukan buku diari wanita itu kemudian menyitanya. Seorang wanita memasuki kamar rumah sakit di mana Vidya dirawat. Wanita itu bernama Barima. Ia memanggil nama Vidya dengan sebutan Durga. Wanita itu tak percaya jika Vidya benar-benar koma. Jadi, ia mengetesnya dengan menyuntik Vidya dan ternyata Vidya memang tak sadarkan diri. Yang artinya, ia benar-benar koma. Barima menambahkan bahwa ia tak akan membunuh Mini sampai Vidya pulih. Setelahnya, ia melarikan diri saat perawat masuk ke dalam ruangan itu. Inder memiliki istri bernama Rashmi. Inder adalah polisi yang baru saja dipindah tugaskan di tempat yang bernama Chandan Nagar. Saat Inder melakukan hubungan dengan istrinya, ia auto teringat akan wajah wanita yang bernama Durga. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi dan Inder tak bisa tidur. Ia kemudian memilih membaca diari Vidya. Cerita beralih mundur ke flashback Vidya 8 tahun lalu di sebuah wilayah yang bernama Kalimpong. Vidya adalah wanita yang dulunya bernama Durga. Ia seorang tenaga administrasi di sebuah sekolah. Suatu hari ia bertemu dengan siswi imut dan menggemaskan yang bernama Mini. Mini adalah siswi yang pendiam. Ia berusia 6 tahun dan selalu dimarahi oleh guru karena tertidur di kelas.
Durga mencoba bersahabat dengan Mini dan diketahui jika anak itu mengantuk berat karena saat di rumah ia tidak diizinkan tidur oleh seseorang. Kalimat Mini membuat Durga penasaran. Namun ia tak bisa menanyakan kenapa karena Mini buru-buru dijemput oleh supirnya. Seorang pria bernama Arun tertarik kepada Durga. Durga juga memiliki perasaan yang sama dan pada akhirnya mereka menjadi pasangan kekasih. Saat Arun bersenggama dengan Durga, wanita itu terlihat sangat ketakutan dan itu mengingatkan ia akan trauma masa lalunya. Penasaran ada apa dengan Mini, Durga mendatangi rumah anak itu. Ia berbohong kepada nenek Mini dengan mengatakan bahwa ia adalah guru Mini dan berniat memberi pelajaran tambahan karena nilai anak tersebut anjlok. Saat bertemu Mini, anak itu tak berbicara sepatah kata pun. Perlahan tapi pasti, Durga berhasil memenangkan hati Mini dan pada akhirnya anak itu mau menerimanya dan mulai terbuka kepada Durga. Diketahui jika Durga menikah di usia yang sangat muda dan ia merasa tidak siap berhubungan suami istri dengan suaminya. Durga berprasangka jika Mini kemungkinan mengalami pelecehan seksual. Untuk itu ia harus mencari bukti tersebut. Mini kembali diberi hukuman oleh gurunya karena ia tertidur di kelas. Saat Durga mendekatinya, ia menemukan luka pada paha Mini. Durga memancing anak itu untuk berbicara. Dan yang mengejutkan adalah Mini mengatakan bahwa Paman Mohit sering menyentuh area tertentu di tubuhnya. Mohit mendengar percakapan itu. Ia mengancam akan menghabisi Durga dan beruntung nenek Mini datang. Wanita tua itu bernama Nyonya Dewan. Durga kemudian menceritakan kebenarannya pada sang nenek. Tapi ternyata Nyonya Dewan lebih membela Mohit, anaknya sendiri, ketimbang membela cucunya Mini. Ia tak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Durga. Saat Durga berusaha meyakinkan sang nenek bahwa Mohit adalah predator Mini, nenek Mini justru menampar Durga. Durga melaporkan Mohit ke polisi. Pria itu ditangkap. Saat Mini ditanyai polisi, anak itu tak mengatakan apapun dan alhasil Mohit dilepaskan oleh polisi. Tidak terima akan hal itu, Nyonya Dewan kemudian memfitnah Durga. Ia menelpon kepala sekolah dan memberitahu bahwa Durga mencuri sesuatu di rumahnya. Kepala sekolah akhirnya memecat Durga dari pekerjaannya. Pacar Durga yang bernama Arun mendapatkan promosi jabatan dan itu membuatnya harus pindah ke London. Arun melamar Durga dan ia memintanya untuk ikut serta ke Inggris. Namun Durga menolak karena ia lebih memilih tinggal di India guna menyelamatkan Mini ketimbang harus mengikuti Arun. Khawatir akan keadaan Mini, Durga mendatangi rumahnya dan ia menemukan Mini sedang berada di atas loteng. Dari percakapan keduanya diketahui jika orang tua Mini sudah tiada dan ia tinggal bersama nenek dan pamannya. Nenek Mini selalu menyalahkan Mini dan ia melarang Mini untuk berbicara kepada siapapun. Setelah mengatakan itu, Mini mencoba bunuh diri dengan melompat dari atas loteng rumah dan itu membuat kakinya lumpuh. Setelah membaca diari Vidya, Inder jadi yakin jika wanita itu adalah Durga. Ia segera mendatanginya. Diketahui jika Inder ternyata mantan suaminya Durga. Mereka pernah menikah, namun setelahnya bercerai karena Durga menikah di usia yang sangat muda. Dan waktu itu ia menolak untuk berhubungan badan dengan suaminya. Karena ditolak oleh Durga, Inder akhirnya menceraikannya. Nyonya Dewan datang ke rumah Durga dengan membawa polisi bernama Barima. Barima adalah polisi bayaran yang ditugaskan untuk menghabisi Durga. Nyonya Dewan kemudian meminta Durga mencabut tuntutannya. Diketahui setelah Mini melompat dari loteng rumah, Durga melaporkan keluarga Dewan pada polisi. Nyonya Dewan mengatakan bahwa Mini kehilangan akal sehatnya karena ditinggalkan oleh orang tuanya sejak kecil. Dan hal itu membuat mental sang anak tidak stabil. Untuk itulah ia melompat dari loteng. Menurut Nyonya Dewan, tidak ada pelecehan seksual karena Mohit mencintai Mini seperti anaknya sendiri. Dan jika ada pelecehan, tentu Mini sudah mengatakan itu pada semua orang. Durga menyanggah wanita tua itu dengan mengatakan bahwa anak sekecil Mini tidak bisa membedakan antara kasih sayang dan pelecehan. Makanya ia diam. Karena Durga tidak mau membatalkan tuntutannya, Barima kemudian memukul Durga. Durga memberontak. Ia berhasil memukul balik Barima yang membuat wanita itu pingsan.
Ternyata alasan kenapa Mini selalu diam adalah ia dilarang oleh neneknya untuk berbicara kepada siapapun karena sang nenek takut kedok anaknya Mohit terbongkar. Saat wanita itu ingin menyuntik mati cucunya, Durga datang. Ia mendorong Nyonya Dewan yang membuat suntikan di tangannya mengenai dirinya sendiri dan wanita itu tewas seketika. Setelahnya, Durga membawa kabur Mini dan mengganti identitasnya menjadi Vidya. Film beralih ke adegan di mana Inder dipanggil oleh polisi kepala yang bernama Haldar. Inder diminta untuk mencari seorang penculik yang bernama Durga. Durga dituduh membunuh Nyonya Dewan dan menculik Mini. Inder sebenarnya masih ragu apakah wanita yang sedang koma itu adalah Durga atau bukan. Karena itulah Inder menemui Dr. Sen. Ia adalah dokter yang merawat Mini. Dari keterangan sang dokter, Inder mengetahui jika Vidya berencana ke Amerika untuk mengobati anaknya. Inder mencurigai jika paspor dan identitas Vidya sudah dipalsukan. Untuk itu, ia mencari seseorang bernama Gupi. Gupi adalah orang yang ahli dalam memalsukan identitas. अब अब तक का बेस्ट काम है मेरा चल Saat Vidya tersadar dari komanya, ia malah menemukan dirinya di belenggu rantai dan di sana sudah ada kepala polisi Haldar yang mengetahui jika wanita itu memiliki identitas ganda dan terlibat dalam kematian Nyonya Dewan. Vidya memelas agar dilepaskan Haldar, namun polisi itu enggan. Sejurus kemudian Inder datang dan ia menjelaskan semuanya kepada Haldar. Inder sengaja membongkar identitas Vidya. Ia mengatakan bahwa Vidya adalah Durga. Tujuannya adalah jika Durga berhasil ditangkap, maka pria itu bisa dipromosikan jabatannya menjadi polisi kepala. Rashmi menemukan buku diari Durga yang ketinggalan karena Inder lupa membawanya. Ia mengetahui jika suaminya pernah memiliki hubungan dengan Durga di masa lalu, namun merahasiakannya. Setelahnya, Inder kemudian berterus terang bahwa Durga memang mantan istrinya. Rashmi menangis. Ia takut jika suaminya akan kembali mencintai Durga, namun Inder meyakinkan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Guys, masih ingat kan dengan polisi wanita yang bernama Barima? Nah, wanita itu menyelinap masuk ke rumah sakit dan membunuh pasien yang berada satu kamar dengan Durga. Ia mengancam akan membunuh Mini jika Durga tidak menemuinya besok sore di Kalkuta. Barima melakukan itu atas perintah dan bayaran dari Mohit. Durga berhasil melarikan diri dari rumah sakit dengan membohongi polisi penjaga bahwa ia ingin ke toilet. Ia kemudian menuju ke rumahnya untuk mengambil barang-barang dan bersiap menemui penculik di Kalkuta. Inder dan Haldar mendatangi rumah Durga. Wanita itu kepergok, tapi ia berhasil merampas pistol Inder. Kemudian menembak pria itu. Durga melarikan diri dan Inder masuk ke rumah sakit. Beruntung lukanya tidak parah. Inder berasal dari kepolisian Chandanagar. Dan ia tahu jika tujuan Durga adalah pergi ke kota Kalkuta. Karena Mohit ada di kota itu, Inder kemudian berangkat ke Kalkuta dan melapor kepada kepolisian di sana. Durga bersembunyi di balik bagasi mobilnya untuk menumpang agar bisa ke Kalkuta. Durga akhirnya berhasil menemui Mini di sebuah pelabuhan. Dan di sana sudah ada penculik yaitu Barima dan Mohit. Menyadari Barima bisa dibeli dengan uang, Durga memberikan Barima semua uang yang ia ambil dari tabungannya. Barima mulai tergiur dan sebelum ia sempat membunuh Mohit, pria itu terlebih dahulu menembak Barima hingga tewas. Durga kemudian mendorong Mohit yang membuat pistolnya terpental. Mohit marah, ia mencekik leher wanita itu dan di saat Durga sekarat, Mini menembak Mohit hingga ia tewas seketika. Durga menelpon Inder dan ingin meminta bantuan pria itu karena ia butuh tempat persembunyian untuk ia dan anaknya. Mereka berjanji untuk bertemu di sebuah rumah kosong milik orang tua Inder. Saat Durga datang, polisi Haldar sudah bersiap menangkap Durga. Tak hanya itu, polisi lain juga berdatangan mengepung tempat itu. Beruntung Durga memiliki pistol. Ia menembaki kaki Haldar dan menyandra pria itu. Sedangkan Inder dipaksa untuk keluar dari rumah. Sejurus kemudian Durga menyiram rumah itu dengan bensin, membiarkan gas di rumah itu terbuka,
Dan sesaat sebelum ia meledakkan seisi rumah, Haldar memohon untuk keluar dari tempat itu. Ketika Haldar keluar, rumah itu meledak hancur berkeping-keping. Film ditutup dengan adegan di mana polisi Inder tidak mendapatkan jabatan karena Haldar membohongi pria itu. Dan justru Haldarlah yang dipromosikan. Di sisi lain, Durga terlihat sedang berada di Amerika dalam rangka pengobatan anaknya. Film beralih ke flashback ingatan Inder. Dan yang terjadi adalah setelah Inder mengunjungi Durga di rumah sakit, wanita itu memberitahukan betapa bejatnya Mohit karena melecehkan Mini. Jadi, Inder membantu Durga untuk membuatkan paspor palsu melalui lelaki yang bernama Gupi. Tujuannya adalah agar Durga dan anaknya bisa ke Amerika. Tak hanya itu, Inder juga meminta bantuan Gupi dan temannya agar menyimpan tabung gas dan juga bensin di ruangan tersebut supaya memudahkan Durga dalam melaksanakan rencana pemalsuan kematiannya. Bahkan Inder jugalah yang meletakkan Durga ke bagasi mobilnya agar ia mudah mendatangi Kalkuta, tempat di mana anaknya diculik. Sesaat sebelum gedung itu meledak, Durga dan Mini keluar lewat pintu belakang dengan bantuan dari Gupi dan temannya. Jadi polisi mengira jika Durga dan anaknya tewas dalam ledakan tersebut, padahal mereka selamat. Dan film pun berakhir. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, kelebihan utama yang ada di film ini adalah ada pada dua hal. Pertama, nama besar film terdahulunya. Sequel pertama Kahani sukses besar dan hadir dengan twist yang menakjubkan. Dan itu tentu saja mendongkrak popularitas sequel kedua ini. Sekalipun Kahani 2 bukanlah lanjutan dari Kahani sebelumnya. Kedua, acting Vidya Balan memang gak bisa diragukan lagi. Memerankan film bergenre thriller seperti Kahani, peran Doi tampil luar biasa. Untuk kekurangannya sendiri, cerita di film ini tidak sekeren dan sesukses sequel sebelumnya. Kahani rilis tahun 2012, kemudian disusul dengan kemunculan sequel Kahani 2 di 2016. 4 tahun menunggu, film ini ternyata tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan. Di awal film, saat Mini menghilang, sebenarnya alur ceritanya sudah mulai terbangun dan membuat penonton tegang juga penasaran. Namun, alur mendadak datar dan mudah ketebak di saat Mohit ketahuan jika ia adalah seorang pedofil yang melecehkan Mini, keponakannya sendiri. Di akhir cerita memang penonton disajikan twist, tapi itu hanya sebuah twist sederhana dan penyajiannya terlalu singkat di bagian ending. Dan jujur saja itu tidak terlalu mengejutkan. Oke, secara personal, overall aku memberikan nilai 7,3 dari 10 untuk film Kahani 2 ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?